Nggih. Kalau yang aturan tidak boleh membuat tim sukses itu memang tertulis, Pak De. Jadi aturan panitia, di aturan panitia memang dibuat deklarasi bersama apa namanya kampanye damai dan salah satu poinnya ya memang tidak boleh membuat tim sukses. Itu tertulis, artinya tertulis. Dan sanksinya berat, Pak De. Disepakati kalau ternyata memang membentuk resmi itu bisa dicoret dari pencalonan. Ada itu tertulis di itu. Jadi berani menulis bahwa kalau membuat tim sukses dia bisa dicoret dari pencalonan. Ya, itu yang tertulis ya. Yang tidak tertulis memang eh, kalau misalkan Mas itu tadi membawa barang lah, artinya ya pantas sih kalau orang desa kan masak ke rumah tidak bawa apa-apa sama sekali itu masih diperbolehkan. Tapi itu memang itu kalau yang itu tidak tertulis masih diperbolehkan. Tapi ya Tapi, maksimal lah nilainya sorry, ya sorry. pantas sih. Ketika ada yang tidak tertulis ki, ya nek terus apa orang nggawa cangkingan ya ora pantes kan kira-kira kayak gitu. Nah, ketika kemudian batasan itu disepakati di panitia antar calon atau kemudian Di hadapan calon, Mas De. Jadi ya, ada calon ya, kan ini kan sudah pas pas musyawarah penetapan calon ya. ya, Bakal calon itu kan ada musyawarah penetapan calon itu disepakati, di situ disepakati. Karena kalau money politik kan dia ada tertulisnya, tidak boleh hmm, money politik itu ada tertulisnya. Cuman kan ya itu tadi kalau kalau di desa kan untuk urusan bawa membawa itu memang agak sulit ya kalau dilarang kan seperti itu. Cuman bolehnya ya sewajarnya. Misalkan ya satu rumah maksimal 1 kilo gula. Itu ya omongan kalau itu memang, tapi tidak tertulis ya. Ya monggo lah, ini artinya pantas. artinya kesepakatan bahwa tidak memberikan uang Itu tetapi masih tertulis. diperbolehkan untuk kemudian tidak memberikan uang itu tertulis, tetapi kemudian ketika silaturahmi itu kemudian membawa oleh-oleh nilai atau besaran yang maksimalnya itu tidak tertulis tapi disepakati semua calon. Disepakati bersama ya. Oh, Tapi memang tidak ada di tulisan maksimal sekian, tidak ada. Cuman memang ya monggo lah lur, tapi memang money politiknya tertulis ya. Tapi yang hmm, paling maksud yo orang dum duit monggo lah cek masih bisa terima. Tapi kalau nggak gawa apa-apa kan yo ya namanya orang desa kan sulit ya, sulit itu memang sulit dihindari. Akhirnya monggo lah, tapi memang biasanya sudah sewajarnya misalkan ya per rumah 1 gula 1 kilo kan pantas. Oke pun. Nah, terkait tadi Mas Lukman menanyakan prosesnya seperti apa. Nah, inilah dinamika proses ini yang bagian-bagian yang perlu kita nikmati, Mas Lukman. Mungkin Mas Widodo, kalau di tempat Mas Widodo mungkin sudah nggak terlalu ada isu itu dan seterusnya. Tapi kalau mungkin masih ada isu-isu yang kemudian pertentangan antar pendukung dan seterusnya cukup mencekam, saya pikir pengalaman dari Melinjon ini bisa apa menjadi satu rujukan lah untuk kemudian bagaimana mengembangkan atau menghidupkan budaya pemilihan yang memang kemudian semua berlangsung dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngobrol Desa pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol, ini sangat menarik saya kira, sebuah kearifan lokal terkait dalam kepemimpinan di desa ini. Ini menarik ini sebuah kearifan lokal yang karena berangkat dari eh, ketidaknyamanan antar antar calon kepala desa yang memberikan akhirnya eh, membuat sebuah kesepakatan secara tertulis, tapi itu merupakan kearifan lokal sehingga ketika pemilihan pemimpin di desa atau pilkades itu tidak ada pembentukan kepanitiaan tim sukses dan lain-lain. Dan ini saya kira cukup menarik ini fenomena yang seperti ini saya kira juga eh, eh, apa ya eh, ketika di masing-masing desa bisa ya kenapa tidak kalau itu menarik ya itu yang perlu kami sampaikan dan nanti akan diangkat oleh kawan kita yaitu Mas Kolil mungkin juga pengalaman dari di desanya dan nanti akan diantarkan oleh Pak Di Kocok. Dipersilakan Pak Di.
Matur nuwun Mas Panudi. Ini satu mungkin fenomena lah ya, fenomena yang menarik atau kejadian menarik yang menurut saya layak untuk kita angkat di forum ini tentang bagaimana menghindari potensi politik uang, bagaimana menghindari potensi politik kekuasaan atau kekuatan yang ada di tingkat lokal desa. Jadi kebetulan tadi kita sempat sedikit berbincang tentang cerita bagaimana desa membuat kesepakatan. Ini yang menarik menurut saya adalah kesepakatan itu dibuat dalam bentuk tertulis yang kemudian membuat teman-teman calon kepala desa ini kemudian tidak ada konsep tim sukses, tidak ada kemudian ada kesadaran masyarakat mungkin mengembalikan kalau ada uang serangan fajar atau apa dikembalikan. Ini menurut saya fenomena menarik yang perlu kita coba dengar ceritanya, runtutannya kayak apa, kok bisa kejadian seperti itu kayak apa. Karena memang tiap desa pasti punya ceritanya masing-masing. Artinya kalau urusan politik kita sempat mendapatkan satu cerita di desa di sekitar Wonosobo waktu itu yang saya tahu. Jadi ada tokoh masyarakat yang memang sangat didengar dan berpengaruh ketika kemudian beliau menyampaikan di desa tidak boleh ada atribut partai. Jadi warga desa itu kalau mau ikut kampanye partai politik dan seterusnya itu tidak dipakai bajunya itu dari rumah Mas Panudi. Jadi dibawa di kantong plastik gitu, keluar dari desa baru dipakai. Bendera di desa itu tidak ada, atribut partai tidak boleh ada di desa itu. Tapi memang karena kekuatan ketokohan dan itu bisa terjadi. Nah ini kita tadi mendengar sekelumit cerita dari Mas Kolil, kayaknya menarik ini untuk kita ungkap ceritanya kayak apa untuk jadi inspirasi dan pembelajaran kawan-kawan desa lain di seluruh Indonesia. Saya pikir itu Mas Paludi, monggo. Ya, terima kasih Pak Dikoto. Wah, ini sudah hadir kawan kita Mas Kolil yang arek Jawa Timur yang ceplas-ceplos tapi eh, saya senang gitu. Monggo Mas Kolil kaitannya dengan cerita yang tadi menarik. Kira-kira kronologisnya seperti apa itu? Kemudian sampai sekarang itu juga seperti apa itu? Monggo Mas Kolil. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ngapunten nggone niki kalau sambil jalan-jalan jadi sak nemu ning nggone ada warung pinggir jalan yang kosong tak berhenti. Nggih. Terima kasih. Menarik memang ini di beberapa tempat sedang musim menjelang Pilkades ya. Termasuk di Trenggalek juga. Ini bulan Februari jadi Oktober nanti sudah mulai pembentukan panitia. Tapi memang selazimnya bahwa jauh hari sebelumnya itu para calon hari-hari ini sudah mulai menampakkan diri lah, sudah mulai menampakkan diri, sudah mulai eh, pasang-pasang iklan sosial itu ya, berkunjung-kunjung ke rumah yang mungkin biasanya tidak pernah ke sana jadi ke sana itu sudah mulai menanam bibit saat ini. Meskipun nanti memang pendaftaran dimulai di bulan Desember di Trenggalek itu. Nah, saat ini di Trenggalek prosesnya memang ada perubahan perda ya. Sedang perubahan perda mengikuti PP yang baru terkait dengan pilkades yang baru karena ada kemungkinan calon tunggal. Ini di Trenggalek saat ini ada perda yang sedang ada digodok untuk perubahan. Menarik memang banyak sekali fenomena demokrasi di desa ya. Demokrasi di desa dan di desa saya itu termasuk punya trauma politik ya. Ada trauma politik terkait dengan Pilkades tahun 96 97 lah, sekitaran itu. Saya lupa tepatnya. Eh, pada waktu itu sampai terjadi karena memang apa namanya ya masih
zaman itu hangat-hangatnya isu reformasi. Isu reformasi itu masih hangat-hangatnya, jadi semangat beberapa kawan di desa untuk berbenah lah, tanda kutip gitu, ada berbenah gitu, terjadilah konflik horizontal sampai terjadi ya situasi desa yang mencekam pada waktu itu. Kita sampai desa itu dijaga dari tentara itu hampir 1 bulan berjaga di rumah kepala desa. Karena memang sudah lirik-lirikan fisik gitu loh, bukan hanya situasi sosial bukan hanya apa ya enak ngomong situasinya itu emosional gak ya sudah fisik. Balai desa sudah penuh tulisan yang coret-coretan yang full ya seperti itulah. Pada waktu itu memang era-era mulai reformasi awal itu. Nah, sampai akhirnya kepala desa terpilih itu memilih untuk mengundurkan diri, berhenti secara setelah pelantikan, tapi dia minta pelantikan tetap karena dia menang di pilihan, terus akhirnya rame ya sebelum dilantik sudah rame, berbagai masalah diungkap, ya katakanlah tanda kutip dosa-dosa masa lalu diungkap, akhirnya kan ya nggak kondusif desa, nggak kondusif sampai demo-demo masyarakat itu sampai di pendopo. Pada waktu itu pendopo dikencingi itu pernah terjadi, Pak De. Seanarkis itu. Jadi demo itu masyarakat bawa kendaraan truk itu, usung itu di truknya itu isi batu, Pak De. Isinya batu sungai gini-gini ini. Oh ya kalau dilempar sudah siap lah. Sampai seperti itu. Jadi gantian yang pendukung KDS demo di sana minta dilantik, yang kontra ke pendopo, pokoknya harus enggak boleh dilantik, seperti itu. Sampai terjadi cerita di teman saya di pendopo itu kencing di pendopo. Sampai seperti itu. Traumanya pilihan. Akhirnya sudahlah, ya mungkin melihat kondisi yang tidak kondusif, meskipun nanti kalau dipaksakan pun kayaknya ya ini tetap tidak akan kondusif. Akhirnya tetap dilantik, tapi dia berjanji, saya harus dilantik, karena saya menang. Tapi saya siap mundur. Nah, itu di hadapannya dari Pemkab di tengah seperti itu, akhirnya kepala desa sudah menyatakan, saya siap mundur, tapi setelah dilantik. Saya tidak mau menyatakan tidak mau dilantik. Akhirnya dilantiklah, meskipun ya secara seremonial dilantik, jadi tetap dia dapat SK. Setelah itu dia memang benar-benar mundur. Nah, kekosongan itu akhirnya ada PJ dari Pemkab itu berjalan sampai 2 tahun PJ pertama itu. Ingat saya sampai 2 tahun itu masyarakat itu belum kondusif, Pak De. Tetap masih sisa-sisa kemarin itu karena ya memang frontal banget. Perseteruan emosional ini sangat tinggi. Jadi 2 tahun pertama itu belum, kalau bahasa sini burung sopo aruh lah. Antar tim itu belum sopo aruh. Ketemu itu jam masih melengos, masih eneng jadi perasaan kasarannya dendam politiknya masih ada. Sampai 2 tahun pertama. Terus akhirnya pada waktu itu terlalu panjang, oke. Sampai beberapa masyarakat minta PJ-nya diganti, jangan itu aja sampai sudah 2 tahun. Tapi memang belum berhasil mengadakan pilkades. Belum berhasil, karena itu tadi situasinya masih pelero-peleroan, caranya menyatukan kembali itu belum ketemu. Terus akhirnya diganti PJ, kan itu kan PJ-nya dari Pemkab itu. Dari orang dalam, orang desa. Jadi ada perangkat desa yang sepuh itu, yang memang disepuhkan, jadi PJ. Tapi masih di tahun pertama itu pun sama, belum bisa mengambil situasi yang kondusif untuk menggelar pilkades. Sampai larut-larut ikut itu sampai juga hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun PJ-nya itu yang dari perangkat desa itu. Akhirnya ini setelah 4 tahun sepertinya
semua kok merasa nggak enak ya, masuk PJ terus. Nah, beberapa tokoh yang mungkin sudah agak melunak ya, karena sudah 4 tahun mungkin jenuh ya, kita bayangkan sudah jenuh lah, lirik-lirikan sudah jenuh. Sudah jenuh. Akhirnya mencoba mencoba lah pelan-pelan ada pembicaraan dengan kecamatan, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin dulu berseteru itu coba disatukan, diajak ngobrol lah. Ngobrol ya mau terus kita kayak seperti ini. Sebenarnya ini nggak enak lah situasinya. Akhirnya dari dulu Pak Camat mengambil inisiasi itu, eh, tokoh-tokoh masyarakat diajak ngobrol bareng lah, diajak ngobrol bareng. Oke lah, sepakat akhirnya. Akhirnya sepakat menggelar pilkades karena ini jangan sampai berlarut-larut situasi kita seperti ini. Kita juga tidak baik lah. Akhirnya muncullah kesadaran itu. Mulai muncul kesadaran itu di tahun itu mulai eh, sepakat untuk menggelar pilkades. Cuman itu tadi kan masih ada tetap ya masih teringat lah trauma-trauma pilkades itu sangat panjang ternyata, sangat panjang. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol ketemulah. Ini sebenarnya akar masalahnya kemarin itu apa? Ya, coba kita cari, oh ini kayaknya memang dari orang-orang ini yang masing-masing tokoh-tokoh yang di belakang kepala desa ini yang jadi bermain, yang jadi bermain. Akhirnya ketemulah, singkat cerita itu ketemu solusi. Salah satunya adalah rata-rata ketika dilihat itu yang justru omongannya kasar, tanda kutip ya, omongannya kasar, menjelek-jelekan lawan back campaigns itu bukan 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 calon, tapi justru pendukungnya. Tim yang dibentuk oleh Kades itulah yang justru lebih leluasa dia ngomong. Kalau calon itu lebih ngerem dia. Tapi timnya yang bisa los-losan. Nah, dari itu ketemu, coba kita mulai pilkades ini, seluruh kepala desa, calon kepala desa, tidak boleh membuat tim sukses. Tidak boleh membentuk tim sukses. Karena ini akar masalahnya. Tim sukses inilah yang justru membuat panas situasi. Bukan kepala desanya sendiri, tapi timnya ini yang justru disinyalir memperkeruh situasi. Akhirnya itu jadi aturan tertulis dari panitia membuat aturan memang seluruh bakal calon tidak boleh membuat tim sukses untuk proses pilkadesnya. Akhirnya disepakati Pak, itu jadi kesepakatan bersama, tertulis menjadi di aturan panitia, dan itu dideklarasikan bersama. Pada waktu itu dari panitia itu membuat kampanye bersama. Jadi memang difasilitasi oleh panitia. Ada kampanye di masing-masing dusun. Jadi seluruh calon itu dibuat acara khusus mengumpulkan warga banyak itu. Silahkan kampanye di situ. Masing-masing calon. Yes, katakan ya visi misi lah kalau sekarang mungkin bahasanya. Ketahuan visi misi dan cita-citamu di masing-masing dusun dibawa oleh panitia. Kalau mau keliling sendiri, monggo. Bawa apa ya dari door to door kepala desa itu ya tanpa ada orang lain yang membantu dia. Nggak ada. Di awal dulu mah nggak ada orang yang menemani atau menunjukkan arah. Oh itu enggak. Ya dia memang benar-benar mencari dukungan ya ke masyarakat langsung. Kalau mau cari dukungan monggo, silahkan berkunjung. Sampai eh, apa namanya? Saat itu dibatasi juga. Tapi kalau yang apa namanya? Kalau yang pembatasan gawan lah di sini bahasan ya masuk ke rumah orang nggak bawa apa-apa itu. Monggo kalau bawa maksimal senilai sekian gitu. Itu ada. Kalau itu memang yang itu tidak tertulis. Tapi disepakati, oke, yang gowo gula ya pantas mencan monggo lah seperti itu. Memang badannya tidak boleh uang pada waktu itu. Ya kalau mau gowo gawan di pantas-pantasan cangkingan bojone istrinya monggo masih diperbolehkan lah badannya ya sewajarnya. Kok gula sekilo apa seberapa itu loh itu tapi itu tidak tertulis memang. Kalau yang itu. Kalau yang uang memang tidak boleh pakai itu tertulis. Kalau tidak boleh nyebar uang itu tertulis. Dan kalau yang tidak boleh membuat tim sukses itu tertulis.
artinya jadi dokumen resmi ditandatangani bersama, dideklarasikan bersama. Jadi, nah semenjak itu eh, sampai sekarang, sampai Pilkades yang terakhir kemarin, tradisi tidak membentuk tim sukses itu masih berlaku. Dan itu tetap setiap penetapan calon selesai, penetapan calon Pak Desa itu selesai, saat itu juga itu ada deklarasi bersama itu, deklarasi kampanye damai, deklarasi tidak membuat tim sukses, dan itu ditandatangani resmi oleh seluruh calon. Dan itu alhamdulillah Pak De, di kami ya kita sangat terasa. Beberapa pilkada sangat terasa, beda dengan mungkin trauma-trauma sebelumnya itu. Jadi masyarakat itu lebih cenderung tenang karena tidak ada orang yang katalah ngomong ya biasalah black campaign mengadu domba itu nggak ada. Karena dia berkepentingan apa saya? Wong saya juga nggak dibayar, nggak di apa. Ya tetap ada memang satu dua orang simpatisan yang alah ya saya ini, ya itu wajar lah, nggak mungkin nol. Tapi dia memang tidak ada hubungan khusus, hubungan resmi dengan calon tertentu. Bahkan saudaranya kepala desa pun misalkan kalau mau ngomong atau ngajak orang, ya dia hati-hati gitu loh. Hati-hati banget, tadi tidak seperti ya tim sukses yang memang dibayar itu ya, tim sukses yang memang disiapkan dengan strategi khusus nggak ada. Ya orang kalau yang ngomong saudaranya kan masih wajar lah itu loh, masih bisa memaklumi, itu hanya dulure ngomong kan ya, ngomong ngajak itu wajar. Kalau orang lain yang tidak sanak saudara gitu ya sudah nggak ada. Kalau itu ada satu dua biasanya, ini biasanya sering kejadian, atau ya pernah kejadian itu ada orang yang justru itu sebenarnya apa ya botowan nih loh deh, orang botowan. Nah itu yang main sebenarnya di hari-hari terakhir biasanya dia main. Kadang kan untuk mengelabui atau mengatur suara ya dia ngomong gini-gini. Itu pasti orang di botowan. Wong sudah kalau ada orang ngomong gitu botowan. Jadi kemarin terjadi juga orang seperti itu. Ada lah. Ada satu yang dicurigai, wah itu mesti wong botowan. Sampai ditengeri ya ditengeri wong-wong ngalah kayak ngomong ini. Oke, ya ternyata memang kelihatannya sih dia itu bermain itu ada botowan itu. Tapi secara umum memang tidak ada tim sukses. Ya ada simpatisan memang ada, tetap ada. Jadi apa ya? Tapi memang tidak ada itu tadi rapat yang khusus guys strategi gini oleh calon nggak ada. Jadi pasti pengawasannya ya pendukung-pendukung setia itu yang mengawasi secara mandiri. Tapi tidak ada kelompok khusus itu, tidak terorganisir, tidak ada kelompok khusus yang memang dibentuk oleh calon. Dan itu terasa ya, karena itu tadi memang tidak ada orang yang berusaha black campaign, tidak ada orang yang berusaha untuk merusak suara orang, itu nggak ada. Itu efek positifnya seperti itu. Dan selain itu ya bagi calon lebih enteng sebenarnya secara biaya karena tim itu ya kalau dihitung-hitung ya pasti akan butuh modal banyak. Nah, kemarin itu memang kalau di yang suara-suara di luar misalkan ada calon yang bermain uang itu suara-suara masih ada lah. Tapi kita juga nggak tahu benar apakah itu masih ada atau enggak. Ya memang kalau nonton itu kan wangel sulit lah dideteksi secara jelas, itu pasti sulit. Dan sampai bahkan mungkin sampai terdengar, oh itu ada yang itu sangune dibalik nih. Wah yo emane mana sangu dibalik ke sampai diguyoni katanya. Oh itu sangune hasil nyoblos ya wis. Nah, seperti itu. Sampai ada hal seperti itu. Tapi memang tidak ada orang yang khusus di bawah ya. Kalau dulu ya ada orang tim khusus yang bagi-bagi itu ada. Kalau akhirnya sudah tidak ada lagi itu. Ya jadi memang satu kekurangan Pak. Di undang-undang kita itu dalam pilkades itu salah satu-satunya pilihan yang tidak ada pengawasnya. Nah ini yang repot. Pilihan apapun itu ada pengawasnya, tapi tidak ada pilkades itu. Tidak ada institusi khusus yang jadi pengawas. Ada panitia tapi tidak diawasi. Nah, ini salah satu kelemahan ya mungkin, dan di PP yang baru pun tidak muncul itu. Bahwa ada misalkan, oke, katakanlah BPD secara misalkan otomatis jadi pengawas, itu juga tidak muncul.
Jadi pengawasannya ya oleh masyarakat. Nah ini yang mungkin salah satu kekurangan ya di undang-undang kita, di undang-undang Pilkades itu adalah pilihan yang tidak ada pengawasannya. Ada panitianya tapi tidak ada pengawasnya. Ya mungkin ini nopo kekurangan yang perlu juga dibenahi. Dan oke, ya mungkin juga terkait kekurangan ya di peraturan kita terbaru itu kan Pilkades itu dibuat per TPS ya, per TPS yang basisnya dusun. Nah kemarin itu kejadian di desa kami waktu itu ya agak ngeri, kita itu aja agak ngeri. Kita kan di tahun 2021 kemarin itu, Pilkades terakhir itu di 2021 pada waktu COVID masih COVID itu. Nah dari Pemkab itu yang memang basisnya TPS, kalau kalau yang normal itu basisnya dusun TPS itu. Di desa kami kemarin itu Pilkades itu basisnya itu TPS persis pilkada persis pemilu. Jadi TPS pemilu yang dipakai itu TPS pemilu. Jadi setelah Pilkades pemilu penempatan TPS itu persis itu pemilu sebelumnya. Jadi ngeri Pak De. Hitungan Pilkades itu bisa satu TPS itu hanya 2-3 RT. Ada bahkan ya, 3 RT lah, rata-rata 3-4 RT rata-rata. Jadi kelihatan banget di sana TPS sana di wilayah itu Pak itu kalah, Pak itu menang. Itu lingkupnya kecil banget. Dan dilalah itu ya seperti itu. Timbul riak sosial yang kemarin agak nggak enak juga di kami itu karena TPS-nya terlalu kecil sekupnya. Nah, kalau Pilkades yang misalkan di TPS sana Pak hanya RT 4 RT lah. 4 RT Pak itu kalah. Itu kan mencolok banget gitu ya. Kalau ya ini yang memang kemarin agak kekhawatiran kami agak tinggi ya. Ya untungnya masyarakat sudah mulai menyadari ya pilihan kalah harus biasa itu karena tadi tidak ada tim sukses yang bergerak jadi masing-masing ya sudah selesai Pilkades ya selesai. Alhamdulillah kemarin meskipun basisnya itu TPS kecil ya TPS itu TPS Pilkada itu yang dipakai itu alhamdulillah setelah Pilkades ya ayem lah ayem nggak ada suara ria-ria yang sampai besar ya masih 1-2 suara ada tapi ya tidak begitu signifikan lah melihat kita sangat khawatir banget karena TPS-nya memang lingkupnya sangat kecil. Alhamdulillah juga apa namanya yang kades yang jadi juga bisa legowo mungkin di sana suaranya agak tipis itu ya kita sudah melupakan itulah ya kita sudah melupakan itu pokoknya sekarang kepala desa ya jadi bapaknya orang sedesa ya sudah alhamdulillah dapat yang itulah jadi gak neng terus istilahnya cing-cingan wah kano ngono aku surono tipis gak ndak ada alhamdulillah kita bisa mengawal itu sampai sekarang pun nggak ada istilah itulah jadi di TPS yang mungkin agak tipis ya sudah biasa gitu loh kepala desanya juga sudah selesai gitu. Maka memandang sama ya memang itu kekurangan di teknik yang sekarang model TPS itu awal dulu kan ya pilihan itu satu desa jadi tidak kelihatan di RT sana atau RW sana itu ngeblok suara ini itu nggak ada sekarang sudah kelihatan dusun A menang calon ini dusun B menang calon ini ya awas kalau ribetnya kalau ketemu lurah yang pendendam itu ya wah dusun sana kemarin aku kalah banyak aku nggak kasih pembangunan itu kan ya repot itu karena terbaca banget antar dusun itu terbaca. Mungkin itu Pak De, mungkin sudah jadi inspirasi bersama bahwa Pilkades tanpa tim sukses itu juga kearifan lokal yang kita coba ikhtiari dan alhamdulillah mengurangi banget ya gesekan-gesekan sosial di masyarakat. Mungkin itu Pak De, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Mas Kol ini luar biasa. Saya kira ini fenomena yang menurut saya, walaupun tadi sekarang TPS, saya kira dari warga, walaupun katalah ketahuan ini, kemudian dari yang terpilih pemimpinnya, saya kira harus menyadari juga
Saya kira ini malah kearifan lokal, keterbukaan bahwa pilihan berbeda itu hal yang lumrah. Pilihan yang berbeda yang lumrah. Tapi jangan sampai dibawa-bawa setelah menjabat atau bahkan setelah dia menjabat terus membeda-bedakan katakanlah istilahnya porsi-porsi pembangunan. Saya kira ada juga di wilayah kami yang bahwa justru yang ada itu yang wilayahnya itu malah dia kalah, tapi dia eh, malah diberikan atau diprioritaskan pembangunannya lebih dulu. Dan dia sudah, tapi kalau itu ada tim suksesnya, dia sudah ngomong, ya ini untuk apa ya, menunjukkan bahwa seorang ya istilahnya negarawannya ya seperti itu ada itu Mas Kol ini luar biasa. Dan itu di desa yang ya pernah tampil juga di sini, itu pernah tampil di sini desa yang ya di pegunungan dan itu cukup menarik itu. Sehingga biaya biaya anu juga relatif murah gitu loh. Itu yang menarik. Monggo kawan-kawan yang tertarik apa yang disampaikan Mas Kolil tadi, saya kira ini inspirasi bagi kita juga ketika wilayah-wilayah yang sangat tadi sensitif, sangat gesek-gesekannya, itu saya kira perlu juga wacana-wacana yang kaitannya dengan pengalaman-pengalaman itu. Dan mudah-mudahan itu juga bisa memberikan inspirasi pada kawan-kawan yang lain. Monggo yang lain. Oke, anu aja. Ini karena anu, kami persilahkan Pak Dikoco untuk menanggapi. Monggo Pak Di, saya Terima kasih Mas Panudi. Mungkin ini lebih ke pertanyaan ini. Jadi kan kearifan lokal itu kadang-kadang ada dalam konteks tidak tertulis. Nah, mungkin saya pengen tanya kalau yang di Mas Kolil ini tidak boleh ada tim sukses, itu apakah tertulis di peraturan desa atau di peraturan apa pemilihan kepala desanya atau bagaimana? Dan kemudian prosesnya kayak apa? Mungkin ini bisa menjadi apa satu catatan inspirasi lah ya untuk kawan-kawan. Kemudian eh, yang berikutnya yang saya melihat cukup menarik adalah tentang adanya apa kesadaran masyarakatnya ya. Kesadaran masyarakat ini kan menurut saya udah sangat luar biasa nih. Nah, dan yang kemudian saya coba tangkap sisi utamanya adalah manakala yang tadi disampaikan oleh Mas Kolil bahwa kemudian apa sorry bahwa kemudian yang sering menyebarkan berita-berita negatif atau yang sering kemudian memprovokasi atau membangun apa benturan antar warga itu diidentifikasi adalah tim sukses kan kira-kira kayak gitu. Nah ini mungkin Mas Khalil bisa berbagi cerita bahwa identifikasi bahwa tim sukses yang melakukan itu kayak apa, kemudian sampai pada kesadaran warga dan kemudian sampai pada larangan membentuk tim sukses. Mungkin itu Mas Khalil. monggo Oke, Mas, boleh langsung aja Mas Kolil. nggih, matur suwun. Nggih. Kalau yang aturan tidak boleh membuat tim sukses itu memang tertulis, Pak De. Jadi aturan panitia, di aturan panitia memang dibuat deklarasi bersama apa namanya kampanye damai dan salah satu poinnya ya memang tidak boleh membuat tim sukses. Itu tertulis, artinya tertulis. Dan sanksinya berat, Pak De. Disepakati kalau ternyata memang membentuk resmi itu bisa dicoret dari pencalonan. Ada itu tertulis di itu. Dia berani menulis bahwa kalau membuat tim sukses dia bisa dicoret dari pencalonan. Ya, itu yang tertulis ya. Yang tidak tertulis memang kalau misalkan Mas itu tadi membawa barang lah, artinya ya pantas sih kalau orang desa kan masa ke rumah tidak bawa apa-apa sama sekali itu masih diperbolehkan. Itu tapi itu memang itu kalau yang itu tidak tertulis masih diperbolehkan. Tapi yang maksimal lah nilainya ya pantas Sorry, sih. ketika ada yang tidak tertulis Ki,
ya nek terus apa orang nggawa cangkingan ya ora pantes kan kira-kira kayak gitu. Nah, ketika kemudian batasan itu disepakati di panitia antar calon atau kemudian Di hadapan calon, Mas De. Jadi ya, ada calon ya, kan ini kan sudah pas musyawarah penetapan calon ya. ya Jaga calon itu kan ada musyawarah penetapan calon itu disepakati, di situ disepakati. Karena kalau money politik kan dia ada tertulisnya, tidak boleh hmm, money politik itu ada tertulisnya. Cuman kan itu tadi kalau di desa kan untuk urusan bawa membawa itu memang agak sulit ya kalau dilarang kan seperti itu. Cuman bolehnya ya sewajarnya. Misalkan ya satu rumah maksimal 1 kilo gula. Itu ya omongan kalau itu memang, tapi tidak tertulis ya. Ya monggo lah ini artinya pantas. artinya kesepakatan bahwa tidak memberikan uang Itu tetapi masih tertulis. diperbolehkan untuk kemudian tidak memberikan uang itu tertulis, tetapi kemudian ketika silaturahmi itu kemudian membawa oleh-oleh nilai atau besaran yang maksimalnya itu tidak tertulis tapi disepakati semua calon. Disepakati bersama ya. Oh, Tapi oke. memang tidak ada di tulisan maksimal sekian tidak ada. Cuman memang ya monggo lah lur, tapi memang money politiknya tertulis ya. Tapi yang Hmm, lah mosok yo orang dum duit monggo lah masih bisa terima. Tapi kalau nggak gawa apa-apa kan yo ya namanya orang desa kan sulit ya, sulit itu memang sulit dihindari. Akhirnya monggo lah, tapi memang biasanya sudah sewajarnya misalkan ya per rumah 1 gula 1 kilo kan pantas. Oke pun, nah, artinya itu sudah sepakatan. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi memang diidentifikasi tadi Pak Dian, akhirnya menemukan bahwa tim sukses ini memang agak agak jadi masalah gitu. Peristiwa yang kelam itu memang diindikasi itu memang dari omongan-omongan provokasi tim sukses gitu loh. Jadi ketika ada tim sukses ngomong ini, yang tim sukses itu ngomong gini, akhirnya ya semua saling tarung dan itu yang membuka, yang bicara berani belak-belakan macam-macam itu kan tim sukses. Kalau calon kan jaga image ya, dia nggak berani menjelek-jelekan orang lain gitu loh. Karena dia kalau kalau misalkan dia misalkan ngomong di masyarakat menjelek-jelekan orang lain, ya dia akan dicap wah calon kok ngelek-ngelek calon liane. Tapi kalau tim sukses dia tidak begitu punya beban dan itu gitu loh. Dan itu memang akhirnya salah satu yang disinyalir jadi pemicu yaitu akhirnya oke lah kita coba misalkan tidak ada tim sukses kita akan punya keyakinan bahwa calon itu tidak akan berani ngomong ngomong jelek. Ya pasti ya kita berkali lah ngomong jenengan tuh ngomong aja mbak ngapi-ngapi awake dhewe gitu loh itu loh. Jangan nggak oke, usah berusaha menjelekkan orang lain. Terus ngomong oke, apimu dhewe. Mas. Ini yang menarik ya. Jadi kalau saya pernah mendapatkan satu pembelajaran tentang berpolitik dari almarhum Pak Keli, Bupati Purworejo. Dia menyampaikan bahwa kalau kemudian ini belum sekarang dunianya belum seperti sekarang ya waktu saya ketemu kalau sekarang ini kan dengan medsos kan luar biasa waktu itu saya ketemu belum seperti sekarang jadi beliau menyampaikan bahwa kalau ingin membangun citra positif atau kemudian kalau pengen jadi pemimpin itu harus banyak sonjo layat jagung. Jadi sonjo itu banyak main, layat itu kalau ada kedukaan dia pasti datang, jagung itu kalau ada undangan pasti datang, kira-kira kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian tidak ada tim sukses, suka nggak suka kan berarti harus banyak sonjo nih si calonnya harus banyak keliling kan gitu. Nah, Iya. saya membayangkan waktu saya masih di kampung dulu, itu kalau sudah niat mau maju, mancung istilahnya, mau maju jadi kepala desa, itu kan apa ada konsepnya buka lawang ya. Artinya rumah itu nggak pernah dikunci. Siapa aja boleh datang kapan saja dan seterusnya. Nah, kira-kira yang kayak gitu masih berjalan nggak, Mas? Dengan konsep yang tadi jenengan sampaikan. Kalau itu sudah relatif ya masih tapi nggak anu banget itu tadi ya. Kita nggak batasi orang buka pintu biasanya gitu. Monggo kalau ada orang yang bertamu yang monggo. Tapi pengalaman selama ini beberapa pilkades ini itu sudah tidak anu ya sudah sangat berkurang. Karena ini tadi calon kan sudah sibuk keliling dia nggak jarang di rumah gitu loh. Sudah jarang di rumah.
Kalau dia tetap di rumah ya dia bakal dapat orang gitu loh. Karena tidak ada memang orang yang menggerakkan untuk datang ke rumahnya dia gitu loh. Pengalaman kita Oh, lihat ya, pengalaman di yang saya itu ikut di apa ya, sudah dekat lah itu di dua dua pilkades terakhir saja itu sudah tidak tidak ya ada lah memang ya namanya tamu tetap ada. Cuman tidak seheboh buka lawang yang periode yang awal itu. Kalau dulu ya udah berbondong-bondong karena memang ada yang menggerakkan ya, ada yang menggerakkan. Nah saat ini kan si Kades itu cenderung itu tadi ya sonjonya tadi yang banyak gitu loh. Berkunjung ke masing-masing rumah, masuk ke forum-forum jamaah di mana ada seperti itu. Tapi dia jarang memang mengumpulkan orang karena nggak ada berani yang di satu tempat misalkan Pak RT misalkan atau siapa mengumpulkan orang di situ nggak berani karena dianggap sebagai tim sukses nanti. Jadi dia pasti akan mendatangi forum-forum yang bukan bukan memang bukan apa ya tidak dikumpulkan. Misalkan dia yasinan itu ya di jamaah yasin itu kan rutin itu. Ya dia kan datang di situ kan nggak masalah gitu loh. Mungkin ya dia tetap akan milih di rumahnya yang lebih cenderung ke dia gitu ya. Ya dia pas milih udah pas yasinan di sana tak datangi. Ya dia mungkin tidak akan sembarangan milih tempat ya. Ya cuman kan itu memang tidak ada acara khusus yang di setting gitu loh karena ya kumpulan apa tapi memang tidak ada orang yang berani mengumpulkan orang banyak terus menghadirkan calon tidak berani karena nanti pasti tujuannya ini sudah tim sukses nah itu yang hmm. efektifnya jadi buka lawang memang tidak dilarang cuman ya orang tidak ada yang datang wong calonnya yang keliling dia mencari Ini mencari pendukung akhirnya lebih pada kemudian orang itu merasa oh aku sempat didekani, kemudian dihadiri apa anu nilai rasanya di situ ya. dihadiri Pak Lurah Pak calon Ini menarik itu ini memang menarik. jadi buka lawang itu tidak dilarang cuman memang ya pengalaman saya yang saya lihat tidak ada peristiwa besar-besaran orang berduyun-duyun Oke, datang. Mas, setelah kejadian itu sudah berapa pilkades dengan tidak mengizinkan membentuk tim sukses? Ingat saya ada 3 atau 4 ya. Oh gitu. Tiga ya. Karena yang pilkades pertama itu yang apa namanya yang peristiwa pertama itu undang-undang berapa itu kan 10 tahun Wadik Kades. Pas Hmm. dilalah itu, kayak saya lupa undang-undang berapa itu. Sempat kan Kades itu Undang-undang 10 tahun, 32. ya 10 32 tahun itu satu periode. enggak, itu 5 tahun satu periode bisa dilakukan sekali pemilihan untuk 2 periode. Dua Itu tahun, 32. nah itu. Ya. Jadi kebetulan di Kades saya itu yang 10 tahun itu. Jadi dia memilih Oh, dua opsinya. Dia tadi karena memang ada trauma itu tadi ya, ada trauma apa namanya, trauma sosial itu tadi. Akhirnya memilih opsi langsung sekali pilihan untuk 10 tahun. Jadi dua. dia sudah Hmm. langsung dua anu itu. Jadi nanti sudah jelas dia nanti setelah itu tidak bisa macung lagi gitu. Jadi itu Undang-Undang 32 2004 kalau nggak salah. Itu apa tentang apa masa jabatan untuk untuk 232 998. Jadi dia Kita sudah apa, ah, tiga kali pilkades itu yang menggunakan itu. Bahkan ya, kemarin itu yang apa namanya sistem yang tidak ada tim sukses ini digunakan oleh camat saya itu yang menginisiasi itu untuk disertasi S2-nya Pak D. oh, oke, Jadi, oke, menarik. jadi dia menggunakan fenomena itu yang dia inisiasi sendiri itu camatnya itu dia digunakan untuk Berarti, S2 berarti S2 itu dia inisiatif dari inisiatif camat itu idenya dari Pak dari Camat. Pak Camat. Iya, Oke, jadi dari Pak Camat memang. Jadi oke, ketemu karena Mas, itu tadi. sekarang kita mencoba untuk melihat hasil dari proses yang kemudian larangan ada tim sukses, yang kemudian Mas Kolil lihat itu hasil yang dipilih atau yang kemudian menjadi pemenang itu lebih cenderung karena apa? Setidaknya analisisnya Mas Kolil ya. Jadi kalau dengan tanpa ada tim sukses kan ya suka nggak suka atau akan menjadi lebih nyaman nih teman-teman perangkat desa untuk
kemudian tidak berpihak dalam tanda petik kan gitu. Nah ini kira-kira kayak apa Mas? Apa hasil yang di apa yang yang dipilih dari proses yang seperti itu? Ya lebih ke tadi ya pendekatan emosional memang. Nah, ya kalau mungkin ya bahasanya pinter-pinteran mendekati masyarakat memang gitu loh. Ini yang sangat terasa. Jadi apakah nanti yang selama ini memang ya kita tidak ada kades yang bermasalah ya dalam tiga periode ini. Alhamdulillah tidak ada kades yang bermasalah memang. Cuman ya kita memang kalau lihat ya pinter-pinter ngomong lah, pengen ngomong pinter-pinter mendekati masyarakat, pinter-pinter karena ya dia bergantung pada dirinya sendiri, tidak mengandalkan tim yang lebih banyak orang gitu. Jadi kalau memang dia nggak bisa mendekati masyarakat, seberapa pun ya pasti apa namanya sulit gitu loh ya. Artinya lebih Kelihatannya itu ya apa? efeknya yang memang ada kemampuan dari masing-masing kepala desa yang memang diuji di sana. Bagaimana Anda mendekati masyarakat dengan pola Anda sendiri, ya teknikmu sendiri, tidak diintervensi, tidak dilakukan oleh orang lain. Akan kelihatan masyarakat yang melihat benar-benar, misalkan ada 2 atau 3 calon, kalau yang kemarin itu ada 5 calon pada yang sebelumnya ini, tiga periode sebelumnya, jadi kan sudah 4 kali. Itu yang ada itu sempat 5 calon itu. Jadi mereka ya orang masyarakat ya bisa tahu, oh calon ini mungkin caranya seperti ini, calon ini seperti ini. Dan kemungkinan lima-limanya ya datang ke orang yang sama itu, gitu loh. Dan masyarakat bisa menilai. Nah, penilaian masyarakat ini menarik ini. Mas Kolil, dari dari perjalanan ini kan posisi Mas Kolil sebagai perangkat desa nih. Penilaian masyarakat kira-kira dari calon yang ada bersilaturahmi dan seterusnya pasti urusannya soft skill dia untuk berkomunikasi dan berinteraksi itu udah pasti. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya ke masyarakatnya nih, apakah kemudian pertimbangan gagasan atau pertimbangan dari kalau ini kira-kira dia akan melakukan apa ketika nanti jadi kepala desa, artinya bahasanya lebih pada apakah pertimbangan program itu menjadi catatan atau lebih pada ya hubungan emosional aja, sentuhan-sentuhan emosional keluarga aja yang lebih lebih punya dampak untuk alasan mereka memilih. Hampir imbang, Pak D. Jadi saya lihat kemarin itu di di program yang dia janjikan itu pengaruh. Karena kemarin saya sempat juga grogi ya, mikir panjang, mikir agak keras. Saya yang pilkades pertama saya belum masuk di perangkat ya, yang pilkades pertama di Anu itu saya belum di perangkat, tapi saya sudah terlibat di kepanitiaan lah itunya. Tapi saya belum perangkat. Yang pilkades kedua itu saya sudah perangkat. Nah, ternyata calon-calon yang keliling itu memang menjanjikan sesuatu lah. Program, oh kalau nanti saya jadi, saya mau bikin ini gitu loh. Saya mau bikin ini. Salah satu ya yang pengalaman mengapa kalau saya melihat ini memang ada daya tarik gitu loh. Ada daya tarik. Ada salah satu calon itu yang menjanjikan program lah bahwa nanti kalau saya jadi itu akan saya bayari listriknya masjid musola sedesa. Nah ini kan program sosial menarik ya, program sosial menarik. Nah kebetulan beliau jadi loh, jadi yang itu. Nah, saya tahunya kalau dia menjanjikan itu kan setelah beliaunya jadi ya, setelah beliaunya jadi kita ditagih oleh takmir masjid musola, Mas gimana itu janjinya Mbak Lurah yang mau bayar listrik tak masjid musola itu. Waduh, ini ngeri saya ini. Waduh, gimana saya merealisasikan janjinya Mbak Lurah ini, janji kampanye ini. Nah, di Permendagri kan nggak muncul itu, Pak D. Di akun desa kan nggak ada bantuan untuk itu, nggak ada cantolan lah. Kita kan, waduh, ini gimana ini lah. Kita kan nggak tahu program itu yang menjadikan kan ya itu kan memang door to door ya. Kita nggak tahu, nggak ada forum resmi yang bahwa dia mengatakan itu di forum resmi, nggak ada. Ya mungkin pas ketemu yainya nanti
Saya kalau jadi buat ini misalkan yainya ngomong ke warga-warganya mungkin kan seperti itu getok tular gitu ya. Akhirnya lah beliaunya jadi, nah kita mikir ini gimana ya ini, karena ini udah janji kampanye Pak Kepala Desa ya, mau apapun kita harus laksanakan lah. Cuman kita akhirnya ketemu formula, cari-cari formula apa yang pas, yang tidak menyalahi aturan itu. Hanya sempat kita di tahun-tahun itu buat kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Ya, takmir masjid itulah yang kita undang. Kita hadirkan dari Kementerian Agama, kasih materi lah ya, ya seperti itulah pelatihan masyarakat itu modelnya. Jadi terus nanti kan dia dapat apa namanya, Honor uang untuk transport, kehadiran. uang Ya, transport. uang Ya transport. kita ngomong terus terang. Akhirnya kita buka pada waktu itu, Pak. Ngeten nggih. Memang Mbak Rura janji seperti itu. Nah, ternyata di aturan yang baru ya langsung tarik gitu. Ya, kalau aturan lama bisa, Pak. Kita ngomong-ngomong lah. Di aturan baru ini nggak bisa. Karena ada Permendagri baru yang membatasi kita tidak bisa memberikan bantuan itu. Nek uangnya saja ada, Pak. Kita ada, Pak. Bayar listrik jenengan itu cukup. Untuk paling sak bulan itu berapa ribu yang cukup. Sebenarnya keuangan kita cukup. Cuman kan nggak ada cantolan untuk itu. Akhirnya wis ngapunten bapak-bapak niki memang hanya bisa itu yang kita laksanakan. Jenengan nanti kita kumpulkan, diberi ya wawasan seperti ini, nanti uang sakunya maksimal, ada waktu itu maksimal 50.000 Pak per acara masih ada, dan 50.000. Nanti yang misalkan 25.000 monggo niku hak jenengan, yang 25.000 monggo digunakan untuk membayari listriknya masjid musola. Dan itu mungkin kita setahun hanya bisa maksimal 2 kali lah untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Akhirnya teman-teman itu lah. Jadi memang dari proses keliling itu pasti tetap ya, namanya Kades tetap membuat kampanye janji-janji politik lah, itu pasti. Ya cuman memang yang kita sayangkan, yang kita khawatirkan ya, maksudnya khawatirkan kalau terjadi calon yang memang benar-benar nggak paham, pokoknya saya punya janji seperti ini, yang dilalah jadi. Nah, ternyata tidak bisa dilaksanakan, yaitu ya akan kasihan pada yang jadi. Nah, nanti pasti ya kan kebingungan mau jawab apa. Kemarin udah janji, ternyata jadi lah mau merealisasikan. Ya untungnya kemarin itu masih ada lah kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan untuk nutupi itu, dan itu ya akhirnya tapi kan ya tidak bisa terus menerus, paling enggak ya setahun maksimal 2 kali. Nah, seperti itu Pak De. Atau bisa jadi kemudian apa kebijakannya, keuntungannya dari BUMDes ada untuk keperluan mendukung masjid musola bayar listrik. Itu kan sangat apa bisa bisa juga sebagai bagian dari apa Yes, yes. CSR apa kan gitu. Oke, Mas, ini menurut saya sangat menarik ya. Satu, pendekatan emosionalnya memang harus dilakukan, ada keterikatan hubungan interaksi komunikasi yang memang harus dilakukan. Yang kedua, ternyata itu tidak menggugurkan bahwa menjanjikan apa program-program itu juga menjadi catatan untuk masyarakat dalam konteks mereka memilih. Nah, ini menurut saya menjadi sangat menarik ini, dan saya pikir perlu menjadi satu model ya, satu contoh untuk kemudian bisa dikembangkan di wilayah lain ketika kemudian kita melihat hari ini politik uang dan seterusnya demikian kuat terjadi di semua level ya. Nah, Mas Kolil, ini dari yang pengalaman-pengalaman yang ada di Desa Melinjon ini, apakah kemudian menginspirasi desa lain yang tidak dalam konteks seperti tadi disampaikan, karena mungkin camatnya pindah, kemudian di kecamatan yang baru yang beliau pegang kemudian melontarkan itu, tapi lebih pada ada kesadaran warga atau perangkat desa yang kemudian itu kudunya nyontoh koyok Melinjon dan seterusnya. Ada atau enggak tuh? Sampai hari ini belum ada Pak De, di Trenggalek belum ada. Ini masih di desa saya satu-satunya yang pilkades tanpa tim sukses ya.
Dan kebetulan pada waktu itu setelah Pak Camat itu beliau bergeser ke Pemkab, ditarik ke dinas. Jadi sudah tidak menjabat camat lagi setelah jadi Oke. terakhir di camat sama di saya itu. Ya dia enggak di camat lagi, dia di dinas apa itu. Udah pindah-pindah dinas itu. Nah, memang sampai hari ini yang setahu saya itu belum ada desa yang menggunakan teknik kades tanpa pilkades tanpa tim sukses itu setahu saya belum ada. Di Trenggalek pun belum ada. Oke, sekarang tadi Mas Kolil sempat cerita nih ada pilkades yang kemudian ada yang bagi-bagi bagi-bagi uang dan seterusnya, kemudian warganya mengembalikan. Tadi sempat ada cerita itu. Itu kejadian ceritanya kayak apa tuh, Mas? Ini juga satu fenomena yang menarik nih. Ada kesadaran warganya atas dasar apa kira-kira kayak gitu. Ya itu isu ya kita juga kadang-kadang kan kita membuktikannya sangat sulit. Pernah dengar itu loh, Mas, neng kono eneng nganu apa jenenge dum-duman duit tapi dibalik nih loh, mosok tau no sampai tak guyoni itu loh, tak guyoni ya oleh didumi duit ya salah wong wis ora oleh gawe dum-duman duit ya tinggal duit ditompo rasa coblos lah kan sampai seperti itu. Jadi kita juga nggak tahu ya, kita memang saya juga nggak berusaha nelusuri ya sampai sampai jauh Itu itu ya kemana ada pilkades. isu memang Sorry, itu pilkades pilkades. Oke, pilkades. lanjut, lanjut, Jadi lanjut. ada isu seperti itu. Padahal memang kan sudah sepakat tidak ada money politik ya. Jadi ada isu itu. Ya, kita juga saya sendiri tidak menelusuri sampai sampai detail apakah Ini benar itu kayaknya yang periode ini atau periode sebelumnya? sebelumnya Nah, yang periode nah, terakhir ini, yang pilkades terakhir ini, oke, pilkades terakhir. berarti itu sudah terjadi pilkades ya. Nah, pertanyaannya dari isu yang didengar itu, kemudian siapa yang membagikan, itu yang membagikan itu jadi apa enggak? Ya kebetulan kalah. Ya isunya ya Oh, isu yang ya dari orang yang membagikan itu kebetulan kalah. Jadi mungkin bayangan saya ya tanda-tanda lah. Mungkin sampai dibalik nih kalau orang orang sampai berani mengembalikan itu kan mungkin ya sudah aku kok nompo ya mungkin dia berpikir akhirnya dikembalikan. Saya juga tidak tahu kebenaran isu itu. Saya sampai berpikir mosok toh sampai dibalik ke itu loh. wah, Saya juga belum pernah kejadian artinya apa di pilihan mana sing dibalik iki pergone sing paling sithik jebule ya kita apa ketumpuk itu ya. Sampai artinya gini loh kebetulan ya sama kebetulan apa saya hanya kebetulan berpikir gini. lapornya pun yo saka siji sing paling gede sing dicekel sing cilik-cilik dibalikke ra enak lah wong aku ra milih. Nah, Jadi ini artinya gini, fenomena selama ini yang saya dengar ya, saya belum pernah mendengar orang membalikan itu loh. Mau pilihan hmm, apapun lah, ya. kita belah-belah misalkan kalau pileg itu malah lebih lebih apa terbuka lagi ya, bahkan kita lebih lebih frontal lagi modelnya. Itu nggak ada orang mengembalikan itu, jadi nompo ya nompo wes, nggak nyoblos ya nggak nyoblos, kan seperti itu. Nah ini ada saya dengar fenomena orang mengembalikan ini jadi aneh gitu loh. Iki bener bener ngedum duit toh. Tapi yang ya kita enggak ya ngapunten ya kita di perangkat desa ya sudahlah. Itu mungkin jadi catatan aja, tapi kan memang enggak ada pengawas resmi Pak De. Ya ini yang tadi saya singgung ada kekurangan gitu loh. Kita mau membentuk panitia pengawas misalkan. Ini dasarnya apa? Kan juga nggak punya kekuatan hukum gitu loh. Kita sudah beberapa kali sebenarnya di pilkades itu di terakhir kemarin itu lu apa perlu nggak kita misalkan membuat eh, pengawas khusus ya, tapi oleh Supradisa ya nggak boleh gitu loh karena memang tidak ada aturan kalau mau membentuk swadaya monggo tapi kalau resmi dibentuk ada panitia khusus yang itu memang punya hak untuk mengawasi dan lain-lain ya nggak ada no. Nggak ada tapi kalau pengawasan melekat di masyarakat ya monggo masyarakat aja lah dihimbau untuk ngawasi seperti itu bersama tapi akhirnya yang tidak terbentuk panitia khusus ya memang ad hoc itu nggak ada karena memang kami tidak boleh gitu loh tidak boleh karena tugasnya apa dasarnya apa tidak jelas nanti Oke. kewenangannya seperti apa kan itu. Oke, mungkin kawan-kawan ada ingin memberikan komentar tanggapan. Menurut saya ini satu fenomena yang menarik dan layak untuk kemudian menjadi apa ya istilahnya praktek baik yang perlu dilihat oleh
teman-teman yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan para pihak yang sedang melakukan pilkades. Monggo silakan kalau ada yang ingin memberikan komentar. Widodo, Mas Lukman, Kang Iman, monggo kalau akan ada memberi komentar, apakah kebayang bahwa di desa kawan-kawan ini memungkinkan untuk diajak yang seperti terjadi di Melinjon Trenggalek ini? Silakan Mas Widodo mungkin atau Iman atau Mas Lukman. Silakan Mas Lukman. Nggih. Menarik Mas Khalil, walaupun Trenggalek dan Jombang itu tetanggaan, tetapi fenomena ini saya kira baru saya dengar nggih. Saya ingin tanya Mas Khalil, pada waktu apa? Pada waktu kesepakatan aturan itu sampai rame apa enggak ya? Maksudnya disetujui bersama itu sempat ada adu argumen apa tidak ya? Karena itu kan apa ya? Mungkin baru itu ya, baru itu, dan dari calon itu kan mungkin yang tim sukses kan merasa dirugikan gitu loh, gak bisa ngompori lagi. Sementara niku, aduh. Oke, menarik ini yang disampaikan Mas Lukman ini. Ketika kemudian didorong ke arah kesepakatan tidak boleh ada membentuk tim sukses, ini dinamikanya kayak apa ini, Mas Khalil? Awal-awal kesepakatan itu atau pemikiran itu digulirkan. Monggo Mas Khalil. Nggih, ampun ini sambil jalan. Ya. Apa? Karena momentumnya, yang ketepatan ya di desa saya ada momentum tadi, ada trauma sosial tadi ya. Jadi kita saat itu di 3 pilkada sebelumnya ini ya sempat awalnya itu ya perdebatannya ada. Cuman memang karena melihat itu dan dianalisa ya, dianalisa masalahnya itu sebenarnya di sini loh, kita gegeran itu gitu loh. Kita gegeran itu masalahnya di sini. Akhirnya semua pihak bisa menerima gitu loh. Setelah memang ketemu masalahnya ya mungkin agak beda ketika nanti memang di desa tertentu itu tidak ada kejadian sebelumnya gitu loh, tidak ada masalah apapun. Ketika membentuk tim sukses ya tidak ada masalah gitu. Jadi memang nanti agak beda gitu. Kebetulan di desa saya memang ada konflik gitu. Ada konflik yang memicu itu dan salah satu pemicunya disinyalir adalah karena ada tim sukses yang sampai ugal-ugalan pada waktu itu gitu loh. Jadi akhirnya situasi sosial yang seperti itu jadi momentum bagi di kami bahwa coba kita antisipasi dengan ini, dan alhamdulillah itu berhasil gitu ya, itu berhasil. Nah, kalau keberhasilan itu ya kita turunkan pada periode-periode selanjutnya. Ya mungkin nanti memang agak beda pada masing-masing desa ketika tidak ada konflik. Apakah ini nanti bisa diterapkan apa enggak, atau justru malah ini malah jadi ini guyub rukun kalau ada tim sukses. Ya ini kan beda lagi nanti gitu. Itu mungkin itu, Pak. Oke, Mas Khalil, sebelum saya kasih ke Mas Widodo, apa botoh Mas? Ini apa kejadian di beberapa tempat yang saya tahu, itu kan botoh itu atau penjudi ya, itu kan kemudian juga cukup membuat suasana atau pilkades ini menjadi sesuatu yang dalam tanda petik sering kemudian terjadi kericuan atau kemudian sering membuat penguatan kepada calon dan seterusnya dengan cara nebar uang dan seterusnya. Kalau di Mas Khalil, ini kira-kira keberadaan botoh itu kayak apa? Atau mereka bandar-bandar itu apa ada atau nggak ada? Cenderung tidak ada, Pak. Ya ada yang orang botohan, tapi tidak itu ya katakanlah kalau selama ini ya kita yang alami itu ya penjudi biasa aja lah gitu. Jadi tidak ada yang sampai bisa mempengaruhi
ke calon misalkan. Dan tadi Ade, sebenarnya botoh pun dia akan menggunakan orang, dia tidak akan kan dia akan mungkin keliling sendiri gitu loh. Karena kadesnya nggak ada tim sukses, maka Iya, bosnya nggak juga bisa nggak dia, bisa iya menyalurkan itu, gitu ya. nggak bisa Oke, kalau oke. mau. Jadi cenderung kalau di desa saya ya saya lihat orang botohan itu ya sudah melihat hasil gitu, tapi tidak Artinya mempengaruhi di awal gitu loh. artinya botoan iki ya ketemune padha karo totoan nonton Yes, Piala iya, Dunia. Ora bola iso engko menang mempengaruhi ya. Inggris apa menang Spanyol gitu aja Oke, ngono loh. oke, oke, oke. Oke, oke. Monggo Mas Widodo mungkin ada yang ingin disampaikan. Kayaknya Mas Widodo tertarik ini dengan fenomenanya desanya Mas Kolil. Monggo Mas. Nggih, cukup menarik Pak Dik, yang disampaikan Mas Kul. Cuma kebetulan di wilayah saya khususnya di ini kalau Pilkades sih tidak seserem yang dibayangkan itu ya. Memang ada di desa sebelah itu agak serem dulu sebelum ada Pilkades serentak. Nah, sebelum ada Pilkades serentak itu agak serem. Jadi kan dulu itu seingat saya itu kan digilir, misalnya satu kecamatan ada 5 desa yang harus pilkades tahun itu. Jadi hari ini di sini, hari ini di sini gitu. Nah itu yang bikin suasana dulu itu agak mencekam karena yang mempengaruhi itu botonya. Karena kalau tim sukses sih sampai saat ini masih ada. Nah cuma untuk kalau pengalaman di desa saya sendiri sih, eh, masa kampanye itu ditetapkan dan ada giliran. Jadi misalkan calon A ini eh, misalkan masa kampanye itu berapa hari itu 2 minggu atau 1 minggu. Yang A ini ke dusun ini. Dia biasanya berjalan sendiri. Jadi istilahnya nyun pangestu ke masyarakat sekitar. Itu ke masyarakat yang misalkan dusun A, calon A ke dusun ini, calon B tidak bisa tempuh. Nah, itu sudah ada jadwalnya. Calon mau menggunakan monggo, tidak juga monggo. Nah, kalau untuk mengumpulkan massa tidak ada. Cuma yang dipakai biasanya ya seperti disampaikan Pak Khalil tadi. Misalkan ada jamaah tahlil, yang rutinan-rutinan itu yang disamperi. Nah, kalau yang mengumpulkan massa sendiri maksudnya. Nah, itu pun calon kepala desa sendiri yang datang ke sana. Nah, kalau yang keliling itu biasanya juga jadi dikasih waktu misalkan hari ini hari Sabtu ini calon si A keliling di dusun ini. Nah, itu digunakan sebaik-baiknya untuk mengunjungi menyapa istilahnya. Kalau istilahnya orang sini ya lo pangestu istilahnya ke masyarakat yang akan ikut Pilkades. Nah, kalau serem itu yang dulu agak-agak boton itu agak mempengaruhi waktu belum pilkada serentak karena foto dari desa satunya besoknya ke desa sini ini yang membuat mencekam biasanya. Dan ya sempat ada tim sukses ini menggadang ini karena yang digadang sebetulnya bukan tim suksesnya karena ya foto-foto itu mempengaruhi jadi foto-foto itu memakai istilahnya preman ya untuk mempengaruhi masyarakat sekitar. Cuma setelah adanya pilkada serentak ini 1 2 kali ini fenomena itu tidak ada. Kalau mau ngasih sih, yang ngasih sih ya seperti wajar-wajar saja lah, tidak terlalu mencekam. Sebelum adanya pilkada serentak itu pengalaman di daerah kami. Begitu, Ade. Makasih. Oke, jadi menarik ini ketika kemudian kita ingin memperbaiki ya, artinya perbaikan pilkades itu kalau yang kita tangkap berarti ketika ada kebijakan undang-undang apa, undang-undang desa. Berarti ini di undang-undang desa ya, undang-undang desa, maka kemudian pilkades dilakukan serentak itu memang punya dampak untuk mengurangi terhadap politik uang karena memang ada wilayah-wilayah tertentu yang kemudian para botoh ini bermain atau para penjudi-penjudi ini bermain. Mungkin itu yang kita tangkap dari Mas Widodo. Yang kedua, tadi kalau yang kita lihat dari apa Mas Widodo tadi tentang
penjadwalan untuk kemudian sambang ya, menyasambangi warga atau mendatangi warga itu kemudian dijadwalkan bahwa masing-masing calon itu sudah terjadwal bahwa oke, hari ini tanggal ini maka yang datang ke dusun ini adalah calon ini, tidak ada satu kunjungan di satu pedukuhan itu beberapa calon, kira-kira itu kalau yang saya tangkap dari Mas Widodo. Jadi pagi hari ini kita cukup mendapatkan satu gambaran tentang perbaikan dari politik lokal desa. Itu ternyata kemudian kita bisa lihat ada sisi-sisi tentang kearifan lokal yang seperti terjadi di tempat Mas Kolil di Melinjon. Ada juga sisi-sisi yang memang karena ada intervensi aturan. Intervensi aturan itu artinya seperti yang tadi disampaikan Mas Widodo tadi, ketika kemudian tidak pilkada secara serentak itu, maka kemudian itu memang nyata mengurangi terhadap permainan-permainan atau kemudian dalam tanda petik kekacauan-kekacauan yang terjadi pada pilkades. Karena saya sempat mengikuti di beberapa desa ya, yang kebetulan ketika saya masih tinggal di kampung, dan kemudian ketika saya mendampingi teman-teman kepala desa waktu itu, memang ini bagian yang kadang-kadang dikhawatirkan oleh teman-teman calon ketika kemudian urusannya dengan botoh ini. Karena ketika perakiraannya siapa yang akan jadi dan kemudian banyak yang pasang ke situ, maka si botoh ini kemudian mencoba untuk membuat pemilihan itu jadi berubah, siapa jadi pemenangnya, karena dia sudah pegang sudah pegang bahwa yang kemudian pasang si calon nomor ini itu sekian banyak dan seterusnya. Dan itu nyata, itu real, walaupun mungkin tidak pernah terekspos ya. Saya pikir ini pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang cerita politik lokal desa, khususnya dalam konteks pilkades, dan menjadi menarik mungkin apa yang terjadi dengan kearifan lokal yang terjadi di Melinjon. Saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang menarik karena memang nyatanya bicara politik dan bicara politik pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden itu yang tersisa adalah masalah-masalah yang dibuat oleh tim sukses. Jadi suka atau tidak suka kita harus akui perpecahan-perpecahan itu ya lebih pada bukan dari calonnya secara langsung, tapi dari tim suksesnya yang memang kemudian membangun kebencian, membangun narasi-narasi pertentangan antar calon. Jadi kalau ibarat kata kita dulu dengan Pilpres itu kan sepertinya Indonesia terbelah kan gitu. Nah, dan semoga yang seperti ini bisa kita belajar dari Melinjon tentang bagaimana kemudian kita harus melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan kepala desa sampai ke kepala negara. Saya pikir forum kita pagi hari ini banyak memberikan pencerahan, banyak memberikan satu gambaran, satu kearifan lokal itu ternyata bisa dibangun dengan satu kesepakatan bersama yang mungkin lahirnya dari problematika yang ada di lapangan. Jadi yang terjadi di Mas Kolil tadi yang saya tangkap karena memang ada problematika pada saat-saat awal ketika kemudian pertentangan antar masyarakat ini cukup berasa, ketegangan cukup berasa, dan kemudian ada kesadaran bahwa kita nggak boleh seperti ini terus-terusan. Akhirnya kemudian membuat satu kesepakatan yang dilihat sumber masalahnya adalah tim sukses, maka kemudian tim sukses ditiadakan. Ini yang kita tangkap dari apa yang disampaikan Mas Kolil tadi. Terkait tadi Mas Lukman menanyakan prosesnya seperti apa,
Nah, inilah dinamika proses ini yang bagian yang perlu kita nikmati, Mas Lukman. Mungkin Mas Widodo, kalau di tempat Mas Widodo mungkin sudah nggak terlalu ada isu itu dan seterusnya, tapi kalau mungkin masih ada isu-isu yang kemudian pertentangan antar pendukung dan seterusnya cukup mencekam, saya pikir pengalaman dari melinjon ini bisa menjadi satu rujukan lah untuk kemudian bagaimana mengembangkan atau menghidupkan budaya pemilihan yang memang kemudian semua berlangsung dengan damai. Kawan-kawan, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin memberikan komentar tanggapan yang lain? Silakan open mic. Kalau nggak ada, kita berikan kesempatan Mas Kolil. Closing statement Mas Kolil, monggo silakan. Pembelajaran yang luar biasa. Ya, terima kasih. Mungkin apapun masalahnya sebenarnya ada solusi yang bisa dicari lah. Seperti itu. Asal ada kesadaran bersama bahwa Pilkades itu untuk kebaikan bersama. Mungkin itu Pak De. Ngapunten nih sambil aktivitas jalan. Oke, terima kasih Mas Kolil sudah berbagi informasi. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Semoga pagi hari ini cukup memberikan inspirasi untuk kita bahwa pemilihan itu tidak harus berakhir dengan perseteruan, bahwa pemilihan ini lebih pada kepentingan kita untuk memilih pemimpin yang kemudian bisa diterima oleh banyak pihak dan bisa bekerja untuk kita semua. Saya pikir sampai di sini kawan-kawan, salam sehat, salam bahagia, selamat beraktivitas, salam desaisme. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.